Salam semuanya. Di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang pelaksanaan ujian akhir semester yang saya lakukan kemarin. Ujian dilakukan selama 6 hari. Perasaan saya itu gelisah, takut pasti karena takut nilainya turun, terus khawatir karena takut gak bisa ngerjain soal, dan pastinya deg-degan karena baru pertama kali ujian online juga. Tapi saya berdoa pada Tuhan semoga diberi kelancaran, bisa mengerjakan soal-soal dan nilainya bagus-bagus semua. Dan tak lupa juga saya belajar semaksimal mungkin, belajar dari kisi-kisi yang diberikan guru dan baca-baca buku catatan. Dan puji Tuhan hasilnya memuaskan semua, dan sekarang tinggal tunggu bagi rapot, dan semoga nilai rapotnya juga bagus-bagus dan bisa banggain orang tua. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita, tetapi sebelumnya Tante akan pimpin di dalam berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan pada pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan Kau berikan bagi kami. Mari Engkau mengurapi kami, ajari kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk kami mau diajar, mau dididik melalui kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, baik juga adik-adik yang sedang pada saat ini sekolah minggu melalui online. Terpujilah Engkau Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang penuh belas kasih kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini kita belajar dari pelajaran yang ke-8 yang berjudul
Pemberita Injil peka pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita belajar tentang bagaimana memberitakan Injil dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi sebelumnya, Oce akan membaca kebenaran firman Tuhan diambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Mari silakan Oce untuk akan membacakannya kepada kita. Lalu diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus. Pun ke bawah juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau kau berusaha. Tapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun tidak dipaksa untuk menyelamatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat menghambakan kita. Tapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal kepada kami. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Terima kasih Oce yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk memberitakan Injil, ada tantangan dan rintangan yang dihadapi. Hal ini juga terjadi dalam hidup Paulus. Bagaimana ia peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan mendapat pengakuan dari rasul lain. Seorang pemberita Injil harus mudah merasakan dan merespon tuntunan atau bimbingan dari Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Paulus pergi ke Yerusalem. Dia mengajak Barnabas dan Titus. Tujuan Paulus ke Yerusalem adalah untuk mewartakan Injil. Paulus pergi mewartakan Injil di tengah-tengah orang-orang bukan Yahudi. Paulus pergi atas penyertaan kehendak Allah. Ia pergi bukan atas kehendak diri sendiri atau atas kehendak orang lain, melainkan atas kehendak Allah. Sekalipun dalam perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil tidaklah semudah yang kita perkirakan. Ada tantangan yang dihadapi, yaitu tantangan yang bersunat dan tidak bersunat. Banyak yang tidak menyukai Paulus dalam pelayanan. Mereka menyerang Paulus dan mencari kesalahan. Namun Paulus tetap bertahan. Tantangan dan rintangan apa yang dihadapi oleh Paulus? Yang pertama adalah Titus adalah seorang Yunani, seorang yang bukan Yahudi. Titus seorang Yunani yang telah menjadi Kristen tetapi tidak bersunat, namun telah menjadi Kristen. Itu adalah tantangan pertama yang diterima oleh Paulus. Tantangan yang kedua adalah di ayat 4 dikatakan, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita dan kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita.
Maksudnya dari ayat kedua ini adalah Paulus menyebut mereka saudara palsu karena mereka menyebut diri orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi cara hidup mereka tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Bahkan mereka menghasut para pengikut Paulus untuk menyerang Paulus. Walaupun Paulus menghadapi tantangan, Paulus bertahan terhadap mereka. Mengapa? Karena Paulus meyakini ada pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya, sehingga Paulus tetap mempertahankan kebenaran Injil. Itu terdapat di ayat 5 yang mengatakan, "Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu." Bagaimana itu bisa terjadi kepada Paulus, Barnabas, dan Titus? Itu semua terjadi karena penyertaan Allah melalui Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada Paulus melalui firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Minggu kemarin, Tante Christine sudah mengajarkan kita bagaimana memberitakan Injil melalui media sosial. Tante mengajak adik-adik semua untuk memberitakan Injil melalui media sosial dengan cara tulis di status kita semua, "Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau." Ketika orang membaca status kita, Roh Kudus akan bekerja melalui mereka dan Roh Kudus akan memberi pengertian bagi mereka. Secara tidak langsung, kita sudah menjadi pewarta Injil. Ketika Roh Kudus hidup di dalam diri kita akan merasakan sukacita. Kita ada damai sejahtera di dalam diri kita. Akhir daripada pelajaran ini adalah Paulus seorang rasul yang meyakini pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, bertahan sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Paulus peka terhadap pimpinan Roh sehingga ia cepat merasakan, bergerak, melakukan apa yang menjadi perintahnya. Paulus mendapat pengakuan karena Paulus dan para rasul peka terhadap pimpinan Roh, sehingga kedua-duanya bisa bekerja sama untuk melaksanakan amanat agung Kristus, sehingga tidak ada pertentangan di antara mereka ataupun perselisihan. Hal itu terjadi karena mereka mengandalkan kekuatan Roh Kudus, selalu hidup dalam persekutuan dengan Allah dan hubungan pribadi dengan Allah yang dijalin setiap saat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pelajaran hari ini. Terpujilah namamu Yesus dalam kehidupan kami. Sertai dan berkati kami di sepanjang minggu ini, agar kami dapat menjalaninya dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kesaksian saya. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru melaksanakan PAT atau penilaian akhir semester. Jadi sekolah saya baru pertama kali melaksanakan ulangan berbasis online kan. Jadi pas ulangan tengah semester itu sekolah kita nggak ngadain ulangan online. Jadi baru pertama kali ini.
Dan kemarin tuh sistemnya tuh kayak aneh gitu kan, kayak kita tuh udah ngertiin semuanya tapi ada yang dibilang ada yang dikosongin, dan kita tuh pas udah selesai ngerjain itu dapat nilainya rata-rata tuh anjlok semua. Dan pas kita ngeliat Google pertanyaan-pertanyaannya, dan tuh jawaban kita tuh bener semua kan, tapi nilainya tuh pada ada yang kecil ada yang besar. Dan pas kita protes ke guru itu, gurunya pada bilang, pada nyalain itu masalah jaringan. Dan kan kayak remitnya itu ini kayak keterampilan gitu, dan kita tuh kemarin tuh bolak-balik ke sekolah gitu, ngabalin buku kayak sama nanti juga yang remit juga tuh ngumpul-ngumpul tugas-tugasnya. Jadi sekian dari kesaksian saya, terima kasih. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Graciela Agustia Simanjuntak dari kelas Tunas Budi. Saya akan menyampaikan sedikit kesaksian tentang kasih. Saat pertama kali saya sekolah di SMP negeri, ada banyak teman yang di kelas saya yang belum percaya kepada Yesus. Banyak yang memperhatikan saya tidak memakai baju muslim, dan mereka sering menganggap aneh mengapa saya bersekolah di sini. Pada waktu itu, ada salah satu siswa di kelas saya sering sekali mengolok-olok tentang kekristenan kepada saya. Tetapi, saya sebagai anak yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptis, saya meneladani apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tetap bersikap baik dan mengingatkan teman saya agar tidak saling mengejek. Hari lepas hari, sikap teman saya sudah mulai berubah. Dia berkawan baik dengan saya hingga sekarang. Di sini, saya memperoleh pelajaran bahwa kasih itu mengalahkan perbuatan yang tidak baik. Saya akan memberikan satu pujian tentang kasih yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Demikian kesaksian dan pujian dari saya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.